Langsung dari pelataran kantor Bupati Lombok Barat, inilah Suara Giri Menang 99,4 FM. Dipancarkan langsung dari lintas Soekarno nomor 1 Grup Lombok Barat. Inilah Radio Suara Giri Menang FM 99,4 MHz. Sesaat lagi Anda akan menyimak acara selanjutnya. Tetap di 99,4 FM. Dengarkan terus 99,4 Radio Suara Giri Menang. News, music, education, and information station. Sembilan 99,4 Radio Suara Giri Menang FM. Jati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan SGM semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wani 242 hadir untuk menemani ruang dengar rekan SGM semuanya di pagi hari ini. Tentunya spesial nih di segmen kita Talkshow Halo Lombok Barat edisi hari Selasa di lembaran ke-31 pada bulan Agustus tahun 2021. Dan seperti biasa rekan SGM ya, ketika ada talkshow ada narasumber kita, dan talkshow kita ini seolah nih rekan SGM ya akan berjalan selama 1 jam ke depan nanti, 1 jam lebih ya, sampai jam 10:30 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk talkshow pagi kita ini rekan SGM ya, dengan tema kita adalah impor barang kiriman luar negeri dan registrasi IMEI bekerjasama dengan Bea Cukai. Dan di studio juga sudah hadir narasumber kita nih rekan SGM ya dari Bea Cukai, di mana beliau ini adalah Rizky Adrian, yakni pemeriksa Bea Cukai pertama kantor Bea Cukai Mataram. Namun sebelum kita sapa narasumber kita rekan SGM ya, kami menghimbau buat rekan SGM nantinya bisa berpartisipasi dengan kami melalui line telepon di 081 903 186 020, dan tentunya nanti di sesi yang ketiga. Dan juga bisa melayangkan pertanyaan juga melalui live streaming kita di Facebook Radio Suara Giri Menang FM. Jadi saya akan mengajarkan SGM semuanya untuk menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rizky Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Wani. Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Semangat Pak ya. Semangat terus. Walaupun pada saat ini masa pandemi ya. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami dan selamat datang di Radio Suara Giri Menang FM. Baik rekan SGM semuanya, jadi kita langsung saja, dan inilah talkshow Halo Lombok Barat. Ya, langsung saja jadi bincang-bincang kita sekarang ini Pak. Kita panggil apa ini, Rizky atau Adrian? Rizky aja. Rizky aja, Iya. Baik. Luar biasa, bagus sekali namanya Rizky ya. Jadi langsung saja Pak, ini terkait akan tema kita impor barang kiriman luar negeri dan registrasi IMEI ini. Nah, mungkin masyarakat ingin tahu gitu ya, kira-kira ini mengenai Bea Cukai. Apa saja nih sebenarnya tugas dan fungsi dari Bea Cukai itu sendiri Pak? Baik Mbak Wani, jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu merupakan salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Itu memiliki tugas yaitu menyelenggarakan perumusan, melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, sedangkan untuk fungsinya sendiri itu, fungsi kami itu ada 4. Yang pertama itu adalah trade facilitator. Apa sih trade facilitator? Itu adalah memberikan fasilitas perdagangan, di antaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain. Kemudian yang kedua itu ada industrial assistant. Itu adalah melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis yang ada di luar negeri. Kemudian yang ketiga itu adalah community protector, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, contohnya seperti NPP dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu adalah revenue collector, yaitu pungutan negara. Untuk kami yaitu mengut biaya masuk, biaya keluar serta cukai. Seperti itu Mbak.
Oh ya, ternyata banyak sekali Iya. tugasnya bea cukai ini ya. Dan kebanyakan ini menyangkut barang masuk keluar masuk gini ya. Nah, terkait akan bea masuk gini ya dan barang kiriman. Saya masih bingung juga nih, apa sih sebenarnya ini bea masuk dan barang kiriman ini? Mungkin barang kiriman kayaknya barang yang dikirim kali ya. Iya. Nah, kalau bea masuk ini apa nih? Sedikit mungkin ya, kurang lebih tadi barang kiriman tuh ya barang yang diimpor, Oh, dikirim begitu. diimpor dari luar negeri oleh orang tertentu kepada penerima tertentu di dalam negeri. Oh, begitu. Ya, jadi barang kiriman dari luar negeri melalui penyelenggara pos seperti itu. Sedangkan bea masuk itu apa sih? Bea masuk itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor tersebut. Seperti itu, Mbak. Oh, gitu ya. Nah, kalau misalkan begini, Pak, bagaimana penetapan bea masuk pajak dalam rangka impor barang, misalkan nih atas kiriman? Misalkan nanti ada saudara saya di luar negeri melalui pos gini. Lalu bagaimana ini? Ketika saya mau mengecek status barang kiriman itu, apakah melalui website atau apa gini? Ketika ada saudara saya di luar negeri ini mau ngirim lewat pos. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 10/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman, untuk penetapan itu dilakukan oleh pejabat bea dan cukai. Penetapan nilai pabean, tarifnya, dengan serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Seperti itu. Dan untuk barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dapat diberikan pembebasan bea masuk. Gratis berarti ya? Bea masuknya. Oh, bea masuknya. Bea masuknya dengan catatan nilai pabean atau nilai barang itu paling banyak $3 per orang per penerima. Itu yang tidak dikenakan Bea masuk, biaya. betul. Jadi barang kiriman yang nilainya di bawah $3 itu diberikan pembebasan bea masuk, namun tetap dipungut PPN atau PPNBM, namun tidak dipungut PPh-nya. Sedangkan untuk barang yang nilainya lebih dari $3 itu akan dipungut bea masuk, PPN, PPNBM atas dengan dasar seluruh nilai pabean tersebut, nilai barangnya. Seperti itu, Mbak. Oke, mulai pusing saya kalau udah namanya PPh, PPN ini, Pak. Ya, benar-benar pusing. Nah, lalu bagaimana misalkan ini jika barang itu berupa buku, tas, sepatu, baju, dan lain-lainnya gitu. Dan barang kena cukai BKC gitu kan, kira-kira hanya diizinkan berapa gitu penerima barang, dan perkiriman paling banyaknya itu berapa gitu. Nah, misalkan kayak buku, baju itu pajaknya berapa itu yang kayak gitu tuh? Baik, terima kasih. Untuk yang barang selain tadi buku, tas, terus tekstil, alas kaki itu, sedikit informasi itu untuk pajaknya itu bea masuknya sebesar 7,5%. 7,5%? Iya, dari nilai barangnya, pabean. Lumayan ya. Sedangkan PPN-nya 10%. Nah, tapi untuk barang-barang yang tadi Mbak Wani tanyakan tadi seperti buku, tas itu tarifnya agak berbeda. Beda lagi? Iya, betul. Seperti contoh buku. Buku dan barang sejenisnya itu diberikan pembebasan. Jadi tidak kena pungutan sama sekali, baik bea masuk, PPN dan PPh, terutama buku ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk tas, koper atau sejenisnya itu bisa kena bea masuk di antara 15 sampai dengan 20% bea masuknya. Sedangkan untuk produk tekstil, garment dan sejenisnya itu di range antara 15 sampai dengan 25% bea masuknya. Sedangkan untuk alas kaki, sepatu dan sejenisnya itu bea masuknya 25 sampai dengan 30%. Sedangkan PPN-nya tetap 10%. Nah, untuk tiga barang tadi, tas, produk tekstil, alas kaki itu dikenakan PPh. PPh-nya itu antara 7,5% sampai dengan 10%. Itu dengan catatan apabila penerima barang memiliki NPWP. Oke. Apabila tidak memiliki NPWP, PPh itu bisa di antara 15 sampai dengan 20%. Seperti itu. Ribet juga ya kirim barang dari luar negeri ini ya. PPh, PPN. Iya, PPN, PPN. Nah, sedangkan untuk BKC sendiri atau barang kena cukai itu ada batasannya masing-masing setiap jenisnya. Contoh seperti misalnya sigaret itu ya seperti rokok-rokok ya. Kalau kita mau impor keluar negeri ini ya? Masuk ke dalam sini. Masukin dikirim, ya? Dikirim ke sini itu untuk rokok gitu. Sigaret itu maksimal itu 40 batang. 45 batang. 40 batang. Nah, sedangkan untuk cerutu itu maksimal 5 batang. Untuk tembakau iris
di Lombok kan banyak yang tembakau iris tuh, di situ maksimal 40 gram. Atau sekarang kan ada namanya hasil pengolahan tembakau lainnya seperti vape, sisa. Untuk sisa itu masing-masing sesuai dengan jenisnya. Untuk yang dalam bentuk batang itu maksimal 20 batang. Untuk yang dalam bentuk kapsul itu maksimal 5 kapsul. Terus untuk yang dalam bentuk cair itu 30 ml. Untuk yang dalam bentuk cartridge itu maksimal 4 cartridge. Sedangkan untuk dalam bentuk lainnya itu 50 ml atau 50 gram. Dan untuk minuman mengandung etil alkohol itu 350 ml. Misalnya ada pertanyaan nih, gimana nih kalau saya kirim barang lebih dari jumlah itu? Nah itu yang saya mau bilang juga ini, habis bapaknya mau ngomong ini, untung langsung nyambung kayak gitu. Ya bagaimana jadi, itu pertanyaan juga, gimana Pak barang saya yang lebih itu melebihi dari itu? Diapain sampai cukai? Nah atas barang itu kita langsung musnahkan di tempat. Waduh. Langsung kita musnahkan baik di depan penerima barangnya, atau misalnya dia mengirim lewat pos, itu ya disaksikan oleh pihak pos, karena kan penerima barang memberikan kuasa ke posnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi langsung kita musnahkan di tempat. Kasihan barangnya mubazir jadinya Pak. Seperti itu Mbak. Berarti batasannya sampai segitu aja. Ketika melebihi itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, langsung hangus. kita musnahkan. Iya betul. Oh berarti pantasan ya kalau ada keluarga pulang dari Arab Saudi gitu kelebihan itu malah dimusnahkan katanya di kantor. Langsung dimusnahkan di tempat. Oke, berarti saya tidak menyalahkan keluarga saya, tidak membawakan saya oleh-oleh ya. Tapi karena memang bea cukainya seperti itu peraturannya. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa sekali pertanyaannya ini. Baru sekarang ini nih saya tahu di saat usia saya segini tuanya, ternyata peraturan bea cukai ini seperti ini. Luar biasa sekali. Baik rekan SGM ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita break untuk sementara dulu ini ya. Sebelum lagi nanti masuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 99,4 Radio Suara Girimanang FM. Saya Sifat Sejati. Baik rekan SGM semuanya, kembali lagi bersama saya Wani 242 dan narasumber kita tentunya dengan Pak Rizky Adrian dari Bea Cukai, di mana beliau adalah pemeriksa Bea Cukai pertama kantor Bea Cukai Mataram. Dan terima kasih banyak buat rekan SGM yang masih stay di 99,4 Radio Suara Girimanang FM. Thank you so much ini ya, masih mengikuti talkshow kita di pagi hari ini. Baik, langsung lagi rekan SGM bincang-bincang kita bersama narasumber kita. Baik Pak Rizky, masih semangat ya di pagi hari ini. Thank you so much. Baik, lanjut lagi nih dengan pertanyaan kita. Mungkin ini ya terkait akan barang impor ini ya, mengenai telekomunikasi ini Pak ya. Mengenai HP misalkan ini. Kira-kira nih ketika kita mengirim handphone gitu, berapa jumlah yang boleh dikirim dan bagaimana nih proses pendaftaran IMEI HP yang dibawa dari luar negeri? Terima kasih Mbak Ani. Ini juga cukup banyak pertanyaan di sini. Gimana sih ketentuan tentang registrasi perangkat telekomunikasi ya, IMEI? Jadi untuk jumlahnya sendiri itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Mbak, itu nomor 82 tahun 2012 tentang ketentuan impor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet. Itu maksimal hanya dua pieces, saja? Betul. Lebih dari itu dimusnahkan lagi? Untuk lebih dari itu kita melakukan penegahan. Si penerima barang itu atau pemilik barangnya itu masih diberikan waktu 30 hari untuk melakukan ekspor kembali, dikirim balik. Oh, selang jeda 30 hari. Sejak barang itu ditegah nanti kita berikan namanya surat bukti penegahan itu sejak 30 hari itu diberikan waktu apakah yang bersangkutan itu mau mengurusnya dikirim kembali ke negara asalnya. Kalau dalam jangka waktu 30 hari tidak diurus, barang itu dinyatakan sebagai barang dikuasai negara. Nanti kedepannya akan dimusnahkan. Itu bagi orang yang membawa handphone ya. Tapi bagaimana ketika kita misalkan sekarang sebuah toko, nah misalkan entahlah itu Eka Telkom kayak gitu kan, Gozali Telkom gitu kan, ketika dia mau berusaha buat jual beli handphone sekarang, itu apakah ada peraturan itu berapa biji? Apakah tetap 2 digit saja gitu, 2 handphone saja juga? Nah, kalau yang tadi kan untuk barang yang dibawa, barang penumpang atau dikirim. Nah, sedangkan untuk yang tadi berusaha itu skemanya berbeda lagi. Itu berlaku ya impor umum. Syaratnya pun berbeda lagi. Seperti itu. Syaratnya apa saja kira-kira itu? Jadi ya seperti tadi memenuhi pembatasan dari Menteri Perdagangan, terus ada surat persetujuan impornya itu ya dari perdagangan itu akan diterbitkan. Jumlahnya berapa, nggak ada masalah. Cuman ini untuk yang dibawa atau yang dibawa saja ya. Sedangkan untuk berusaha itu skemanya beda. Dia itu skemanya dia kan sebagai importir jatuhnya Mbak. Kalau ini kan perorangan dia, dokumennya berbeda, persyaratannya berbeda seperti itu.
Oh gitu. Lalu gimana nih caranya kita membayar pajak bea masuk dan PDRI ini atas perangkat telekomunikasi? Lalu gimana itu caranya untuk membayar pajaknya? Mungkin sedikit tadi menjawab bagaimana sih cara mendaftarkannya. Iya betul. Cara mendaftarkannya itu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Per 05/BC/2020 tentang tata cara pemberitahuan pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean itu dilakukan paling lambat sebelum keluar dari kawasan pabean. Nah, dalam hal ini misalnya barang penumpang ya sebelum keluar dari bandara atau pemeriksaan bea cukai. Custom, karena custom kan paling terakhir tuh untuk pemeriksaan barangnya sebelum imigrasi, karantina, imigrasi, custom. Nah, paling lambat sebelum keluar dari pemeriksaan bea cukai dengan mengisi formulir melalui website bea cukai atau mobile bea cukai. Itu nanti ada isinya antara lain penerbangannya nomor berapa, terus merek HP-nya apa, RAM-nya berapa, terus nilainya berapa, harga itu, barang itu, seperti itu. Dan IMEI-nya yang pasti di input di situ, diisi di situ. Nah, kemudian setelah mereka mendaftarkan itu nanti akan mendapatkan outputnya itu namanya QR code. Dia dapat QR code itu, nah QR code itu akan diserahkan ke petugas kami bea cukai di kedatangan internasional. Itu akan dilakukan pemeriksaan dan validasi kesesuaian isi apakah fisik HP-nya itu sama dengan isian yang disampaikan oleh si penumpang tersebut, seperti itu. Misalkan sekarang ini Pak ya, anggaplah saya ini adalah orang Inggris walaupun kulit saya tidak seperti Inggris, ini contoh ya. Oke, anggaplah saya itu dari London, dari London ya. Nah, saya mau masuk ke Indonesia ini ya, saya turis ini ceritanya. Saya bawa 3 handphone. Ini handphone pribadi ketiga-tiganya. Itu bagaimana itu? Tetap itu akan dibatasi 2 handphone, Mbak. 2 handphone, yang satunya ini tidak boleh dibawa. Ya, seandainya dia akan kembali lagi nanti barangnya dititip dulu di bea cukai, ada skema seperti itu. Nanti saya akan balik lagi tanggal sekian. Nanti kita buatkan surat serah terima. Nanti pada saat dia kembali, kita akan serahkan kembali handphonenya itu. Oh begitu. Ketika sudah mau kembali lagi. Iya. Apakah ada nggak batasannya gitu ketika turis itu berada di Indonesia gitu, batasan dari handphonenya itu, batasan waktu tenggatnya gitu? Penggunaan. Jadi kalau misalnya turis atau WNA itu sebenarnya kan ada data roaming tuh Mbak, operator maksudnya itu setahu saya itu 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Jadi dia nggak perlu daftarkan registrasi IMEI-nya, bisa menggunakan data roaming itu ke operator masing-masing seperti itu. Oke, lumayan ribet juga ya. Nah, ketika kita mendaftarkan IMEI baru datang dari datang dari luar negeri ini kan ya, kita baru sampai bandara ini. Nah, dikenakan pajak nggak di sana? Jadi gini Mbak, untuk barang penumpang itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK 04 tahun 2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Jadi itu apabila nilai barang itu kurang dari 500 USD itu diberikan pembebasan bea masuk, nggak bayar lah bisa dibilang. Gratis Sedangkan misalnya misalnya bawa handphone nih, 800.000, 500 USD, 500 US dollar. 500 US dollar itu berapa, 5 juta jadinya ya? Lebih Mbak, 7 jutaan. Ya udah beli aja HP murah-murah. Iya, kalau kan? itu nggak bayar. Soalnya misalnya beli barang yang brand handphone yang terbaru lah yang nilainya belasan, itu atas kelebihan misalnya lebih dari 500 USD, kelebihannya itu dikenakan pajak. Anggaplah iPhone 12 ya. 12 kan nilainya lebih dari itu lah. Kelebihannya itu yang akan kita kenakan pajak, Mbak. Oh begitu. Jadi nilai dikurangi dengan 500 USD, misalnya harganya 700 USD nih, atas 200-nya itu yang kita kenakan. Oke, sip. Understand jadinya. Ada sedikit-sedikit ngeloding lah, mulailah otak saya dari tadi nggak mental aja soalnya ya. Nah, terkait akan hal pendaftaran IMEI di bandara ini. Misalkan sekarang kita tidak bisa ini ya mendaftarkan IMEI di bandara karena sesuatu hal gitu, misalkan sakit apa tiba-tiba jantungan gitu kan, nauzubillah mizalik lah gitu kan ya, tiba-tiba lah gitu. Ini sebuah contoh gini ya di bandara, nggak, pada akhirnya nggak bisa ini dilakukan pendaftaran IMEI di bandara. Lalu apa yang mesti harus dilakukan? Apa masih bisa didaftarkan gitu, dan syaratnya apa saja gitu? Nah, ini pertanyaan bagus Mbak. Jadi bagi masyarakat yang tidak sempat mendaftarkan pada saat kedatangan itu, jangan khawatir. Kita telah terbitkan ada surat edaran Direktur Jenderal tentang tata cara pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang telah keluar dari kawasan pabean atau udah keluar dari bandara tadi. Jadi masih dapat mendaftarkan di kantor bea cukai terdekat sesuai dengan domisilinya maksimal 60 hari
60 hari. Iya, betul, setelah kedatangan tanggal kedatangannya itu. Seperti jadi kok lebih dari 60 hari secara sistem kami udah ketolak. Kalau misalkan 60 hari terus kita balik lagi? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Iya. Jadi yang didaftarkan itu yang HP yang akan digunakan di Indonesia. Misalnya kalau hanya sekedar liburan, mau balik lagi, ya seperti tadi saya bilang tuh ada roaming itu, data roaming itu yang ke operator masing-masing tuh setahu saya 3 bulan bisa ini. Kalau misalkan saya keluar negeri beda lagi ya peraturannya ya? Nah iya, kan setiap negara berbeda-beda nih khusus di Indonesia. Ini yang betul. khusus dari Iya. Indonesia sendiri ya? Begitu rupanya. Jadi misalnya Mbak Ina bawa handphone nih dari Indonesia, udah ini pergi ke luar negeri, nanti masa Indonesia nggak perlu registrasi IMEI. Jadi barang HP itu kan sudah aktif di sini, IMEI-nya sudah terdaftar di Kominfo seperti itu. Oke. Nah, Ini khusus HP yang dibeli dari luar negeri yang belum terregistrasi di Indonesia. oh seperti begitu. itu, ya. Nah, ketika saya beli HP di luar negeri ceritanya karena iPhone belum masuk di Indonesia ini ya, karena saking gaya lah gitu ya. Beli iPhone 12 gitu di Singapura gitu. Ketika mau masuk ini ya. Terus saya mau bayar pajaknya di bea cukai itu berapa kira-kira pajaknya? Tapi tadi udah dijelaskan kayaknya Iya, ya. sudah. Nah, sedikit tadi Mbak Melebihi dari Ah, sedikit ya? Yang tadi masalah kalau udah terlanjur keluar atau karena sesuatu hal. Nah, itu pembedakannya kalau kita di bandara langsung mendaftarkan dapat pembebasan tuh Mbak, 500 begitu. USD. Sedangkan kalau di luar itu datang kantor kami tuh tidak mendapatkan pembebasan. Beda lagi. Iya, membayar pajak yaitu biaya masuknya 10%, PPN-nya 10%, PPh 10 kalau memiliki NPWP, sedangkan tidak memiliki NPWP kena PPh-nya 20%, jadi kurang lebih 40% dari nilai pabeannya atau nilai HP-nya itu. Ketika kita sudah bayar pajak, otomatis bisa dipakai HP-nya ya. Nah, untuk HP yang sudah didaftarkan, terus si penumpang atau pemiliknya itu sudah membayar pajaknya itu, sesuai dengan siaran pers Kominfo, itu maksimal 2 kali 24 jam atau 2 hari setelah bayar pajak. Pikiran saya begini, ketika kita baru bayar pajak langsung saat itu kita bisa pakai. Oh ternyata 2 kali 24 jam Ya, juga. seperti saya sampaikan, kita kan menjalankan aturan dari Kominfo. Jadi menurut siaran persnya itu 2 kali 24 jam. Banyak itu juga yang datang ke kantor kami, Pak, saya udah bayar pajaknya kok HP-nya masih belum bisa dipakai. Kenapa gitu ya, kita sampaikan sesuai dengan siaran persnya 2 kali 24 jam. Terus kadang juga ada yang masalah di operatornya, bukan masalah IMEI-nya. Jadi saya udah beli HP lama Pak, ini kok tiba-tiba keblokir. Kita cek IMEI-nya sudah terdaftar, ya kita arahkan coba ke operator, ternyata benar kartunya yang bermasalah, bukan IMEI-nya. Tapi kalau masalah IMEI setelah melakukan pembayaran terus HP belum aktif, bisa dapat menghubungi call center Kominfo di 159. Oh berarti kalau ada masalah-masalah ke Kominfo aja gitu ya? Iya, betul. Setelah daftarkan registrasi oleh bea cukai, terus setelah dia membayar pajak, terus dalam 2 kali 24 jam HP-nya belum aktif, itu dapat menghubungi call center Kominfo di 159 seperti itu. Oke. Berarti kalau saya mau beli HP di luar berarti harus saya daftarkan dulu ya? Iya, betul Mbak. Jadi kalau tidak mau ribet-ribet ya udah beli di sini aja sudah Iya, ya? betul. Sebenarnya sih ya kadang penumpang, saya sih kita kan banyak masyarakat PMI nih ya, kita sampaikan yang mending bawa uang buat beli di sini seperti itu, kan nanti kok belinya mahal pun dengan bayar pajak nilainya akan sama jatuhnya nanti seperti itu. Nah ini mungkin saya agak penasaran nih, kalau kita misalkan bawa senjata, bagaimana itu? Kalau senjata itu sudah ada aturannya dari Perkapolri, itu dilarang juga, harus mendapatkan izin dari kepolisian setempat. Tapi misalkan nanti senjatanya itu sudah terdaftar dan sebagainya gitu, apakah kena enggak bea cukai dan sebagainya? Seperti tadi kita akan memverifikasi datanya, apabila izinnya sudah lengkap semua, kita cocokkan dengan ini, maka boleh. Diizinkan ya? Ya. Nggak Dan kena pajak? pemegangnya siapa, kan kita pasti nggak boleh sembarangan orang tuh yang menggunakan atau membawa. Seperti itu. Selama izin-izinnya lengkap, kalau untuk senjata sendiri kan ada Perkapolri itu, Peraturan Kepala Polisian Republik Indonesia yang mengatur. Ada yang dilarang. Selama dia bisa memenuhi persyaratan itu, perizinan itu, diterbitkan izin, ya kita akan rilis, boleh. Baik rekan SGM, sangat bermanfaat sekali nih informasi dari bea cukai ini. Ini adalah pelajaran dan informasi yang sangat berharga sekali ini, yang mesti harus kita terima dan mesti harus kita dapatkan mungkin buat
apalagi nih di Lombok ini Pak ya, banyak sekali saudara-saudara kita yang memang merantau di luar negeri. Ini menjadi informasi juga, jangan sampai nanti ketika bawa banyak barang terus marah-marah nanti di bandara dan sebagainya. Inilah peraturan yang sebenarnya. Baik rekan SGM ya, habis ini nanti rekan SGM bisa telepon dan bertanya langsung ke Pak Rizky melalui hotline kita di 0819 1081 903 186 020. Habis selepas kita break dan dengarkan satu lagu bersama dari Suara Giriman. Baik rekan SGM semua dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Wani 242 dan masih bersama narasumber kita di sini yakni Pak Rizky Adrian dari Bea Cukai. Dan untuk informasi waktu saat ini kita sudah berada di menit yang ke-14 dari jam 9 pagi. Masih ada waktu nih rekan SGM ya, lagi 45 menitan kebersamaan kita di segmen Talkshow Halo Lombok Barat di pagi hari ini. Jadi buat informasi di rekan SGM ya, ini udah season ketiga, jadi kita terima line telepon. Buat rekan SGM yang ingin bertanya bisa telepon langsung di 081 903 186 020. Lagi sekali di 081 903 186 020. Dan bisa juga melayangkan pertanyaan nanti di Facebook kita di Radio SGM Lombok Barat. Jadi sebelum kita terima telepon dan membacakan pertanyaan, kita bincang-bincang lagi nih bersama Bapak Rizky. Baik Pak Rizky, masih semangat di pagi hari ini. Terima kasih luar biasa atas informasinya Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan saya selanjutnya kali ini terkait ketika saya mau mengirim barang dari luar negeri melalui pos ini Pak ya. Lalu bagaimana ini? Saya mau kirim barang melalui pos tapi beli handphone. Lalu bagaimana caranya? Mesti harus mendaftarkan IMEI-nya. Baik Mbak, kembali lagi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Per 05 tahun 2020, untuk seandainya orang membeli handphone dari luar negeri, untuk pendaftaran IMEI itu dilakukan oleh penyelenggara pos. Penyelenggara Jadi, pos sendiri? penyelenggara pos yang akan mengisi IMEI atas perangkat telekomunikasi tersebut. Apabila penyelenggara pos tidak mengisi, maka akan dilakukan oleh petugas kami, yaitu petugas Bea dan Cukai, seperti itu. Berarti Bea Cukai enggak mengambil alih gitu ya? Seandainya penyelenggara pos belum ini, baru kami yang akan mendaftarkan, mensubmit lah IMEI-nya, seperti itu. Oh begitu, berarti yang menentukan pajaknya nanti gimana di sana? Untuk pajaknya sama sekali dari nilai barang. Nah untuk barang kiriman ini, misalnya handphone itu, kalau tadi penumpang kan bea masuknya 10%, PPN-nya 10, PPh-nya 10 atau 20 dalam hal tidak memiliki NPWP. Nah sedangkan untuk barang kiriman itu berbeda lagi Mbak tarifnya, khusus beda lagi. Untuk misalnya mengirim handphone itu bea masuknya 7,5%, PPN 10%. Ada telepon ternyata ya, baik kita angkat aja ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Ini yang mau bertanya nih sama Bapak. Dengan Bunda siapa dulu ini? Halo, dengan siapa ini dulu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan. Ini assalamualaikum Bapak Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Mudah-mudahan rezeki Bapak berlimpah seperti Amin. Sesuai namanya ya Pak Rizky. Saya mau bertanya Pak, kalau kita lihat di sosmed kan sepertinya iklan-iklan semakin banyak gitu, melalui email juga iklan-iklan untuk jual beli lah. Apa itu tidak termasuk dalam kasus penipuan? Mohon maaf Pak Anggi, mohon maaf, apa itu tidak termasuk dalam kasus penipuan? Terima kasih, saya sama Ibu Ika di seputaran Armada. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dari Ina Ika ini yang mengajukan pertanyaan ini terkait katanya ada yang bisa membuka blokir IMEI. Ini blokir IMEI ya? Iya, di sosial media katanya. Baik, silakan. Apakah itu penipuan atau memang gimana itu? Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini atas handphone yang dikirim atau yang dibawa oleh dari luar negeri itu kewenangannya ada di Bea Cukai untuk melakukan pendaftaran. Banyak juga masyarakat menanyakan
Saya dapat info ada yang bisa membuka blokir. Sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat sampai dengan saat ini hanya Bea Cukai yang diberikan kewenangan untuk mendaftarkan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dari luar negeri atau yang dikirim dari luar negeri. Seperti itu. Jadi kan lumayan tuh udah membayar, terus nanti HP-nya keblokir lagi, seperti itu. Oke, berarti itu hoax ya, bohong ya, penipuan ya? Betul. Iya, berarti itu himbauan buat masyarakat. Kalau ada nanti di media sosial mengatakan, oh saya bisa buka blokir IMEI, jangan percaya, jangan mau dikadalin dengan penipu. Itu paling cuman 1 minggu tuh berapa hari katanya yang bisa buka? Kalau info yang kami dengar ya bervariasi, ada yang hanya beberapa hari seperti itu. Oh begitu ya. Nah jangan sampai tertipu dengan penipu yang seperti itu ini bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, ada telepon lagi yang masuk, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, baik. Dengan siapa ini? Dengan Obo di Sekotong, Mbak. Dengan siapa? Obo. Pogoh. Iya. Oke, dah. Mau bertanya nih sedikit kepada narasumber. Pak siapa tadi? Pak Rizky. Pak Rizky, ya. Silakan. Pak Rizky, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rizky. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pogo. Ya, kami di masyarakat Potong dan Lembar, tapi saat ini, detik-detik ini sangat bangga dan terima kasih sekali kepada Bea Cukai yang selalu turun, selalu memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat kami di sini, terutama dari kemarin tentang pajak rokok, tempur pajak rokok. Nah, saat ini kami mengikuti di radio kesayangan kita ini, di radio SGM, tentang Bea Cukai dan Bea Cukai lagi. Yang saya tanyakan di sini Pak Fariki ya, di mana apakah ada sanksi ketika nanti soalnya di masyarakat kami di Potong banyak yang dari luar daerah, yang dari kerja di Saudi, di Malaysia. Nah, dia kadang dia bisa lolos dari bandara, kadang juga yang dari Malaysia kan bisa lewat jalur-jalur kucing lah gitu, jalur-jalur gelap gitu lewat bawah. Jadi dia bisa membawa HP satu orang itu sampai 10 sampai lebih lah gitu. Nah, apakah nanti ketika di sini kita mengaktifkan ini, apakah ada sanksi itu dari Bea Cukai? Terus pertanyaan saya Mbak Wani ya. Iya, Mbak Wani. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak buat Pak Pogoh ya. Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada telepon lagi itu gimana? Atau kita angkat dulu ya teleponnya, nanti dijawab ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Pagi juga. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Andri nih. Iya, Bu Andri. Iya, Bu Andri, silakan mau bertanya. Assalamualaikum. Suami ini kepada Pak Rizky. Waalaikumsalam Bu Andri. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bu. Ya luar biasa, jadi ya suara Girimenang menghadirkan Bea Cukai. Jadinya kita yang memang seperti yang dikatakan yang nggak tahu sebenarnya sudah sendiri dari Bea Cukai, dan hari ini alhamdulillah tahu gitu. Iya. Nah, dari sekian lama nih, dari tadi saya simak foto mengenai tugas dan fungsi dari Bea Cukai. Nah, kira-kira Pak ada peraturan nggak dari Bea Cukai untuk mengatur atau bahkan menyetop produk-produk impor yang masuk ke Indonesia demi menjaga atau mengurangi persaingan dengan produk-produk yang ada di dalam negeri kita. Misal, susu ada misalkan ya, produk Indonesia. Jadi negara sendiri berinisiatif agar tidak ada persaingan dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Jadi lebih mengutamakan produk-produk di dalam negeri. Jadi tidak ada istilahnya ini himbauan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan produk di dalam negeri, karena memang dari pihak Bea Cukai sendiri atau dari negara sendiri menyetop produk-produk atau produk-produk impor.
Kira-kira begitu pertanyaan. Oke, bisa dipahami Pak Rizky ya? Oke, terima kasih Mbak Andri ya. Gitu. Oke, Terima kasih. Semoga sehat selalu. amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Dan selalu untuk Radio SGM dan selamat bertugas untuk semua petugas-petugas atau pejabat yang ada. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Andri ya. Tadi Pak Pogoh yang ada di Sekotol dan Mbak Andri yang sudah bertanya. Baik, mungkin dijawab ya dua orang ini dulu, silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Untuk yang pertama dari Pak Pogoh, tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah tangkap adalah bagaimana nih kalau masyarakat yang dari pekerja luar negeri masuk secara tidak resmi, bisa dibilang itu, sehingga dapat membawa perangkat telekomunikasi sampai lebih dari 10. dari dua. Ya, baik lagi tadi apabila membawakan maksimal ada 2 pieces. Apabila lebih dari itu atas barang itu ditegah apabila kita temukan. Sedangkan apabila bisa nggak sih saya daftar IMEI-nya. Nah, tadi kan ada syarat-syaratnya tuh Mbak untuk mendaftarkan IMEI di kantor Bea Cukai. Antara lain yaitu ada paspor asli. Oke. Terus ada dokumen pendukung berupa tiket atau boarding pass atau sejenisnya. Kemudian ada NPWP jika ada, dan HP yang akan didaftarkan. Oke. Nah, apabila masuknya secara tidak resmi, otomatis kan kemungkinan dokumen-dokumen ini tidak dapat dilampirkan oleh masyarakat tersebut. Oke. Jadi tetap tidak bisa kita layanin. Jadi walaupun bawa lebih dari 2, ya HP tersebut tidak bisa digunakan juga di Indonesia seperti itu, karena IMEI-nya akan terblokir langsung oleh Kominfo seperti itu. Oke. Ya, semoga aja terjawab ini Pak Pogoh ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Andri, bagaimana nih peran Bea Cukai dalam melindungi persaingan industri dalam negeri. Nah, tadi seperti saya jelaskan di awal kan salah satu fungsi Bea Cukai adalah industrial assistant, yaitu dengan melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat dengan industri jenis di luar negeri. Nah, itulah dasarnya kenapa dulu itu sebelum tahun 2020 itu batas pembebasan atas barang kiriman itu 75 USD Mbak. Nah, sekarang dijadikan hanya 3 US dollar. Hal ini dilakukan adalah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri, dan pembebanan pajak yang masuk berdasarkan data kami itu lebih banyak ya, yang tadi itu saya bilang itu ada tas, tekstil, alas kaki. Jadi industri dalam negeri jadi mati atau kalah saing lah, karena kita tahu sendiri kan kalau online shop itu kan harganya bisa miring-miring apalagi dari luar negeri. Betul sekali. Dan jauh dengan produk dalam negeri. Itulah langkah yang kami lakukan dengan memberikan pembebanan pajak yang lebih tinggi sehingga nilai barang itu akan sama dengan di dalam negeri, sehingga masyarakat dapat ini saya beli murah ternyata sampai Indonesia dengan bayar pajak harganya sama nih kayak di Indonesia. Sama aja? Iya, seperti itu. Karena seperti kayak tekstil tadi itu kan bisa 15 sampai 25%. Wow. PPN 10%, PPH bisa sampai 20%. Seandainya ini dia kena bea masuk 25%, tambah PPN 10%, tambah PPH tidak memiliki NPWP 20, itu kurang lebih sudah 55% dari harga barangnya. Contoh misalnya beli 100.000 nih, ya bisa sekitar 60 atau 70.000 untuk bayar pajaknya, seperti itu. Itulah langkah yang kami lakukan. Sedangkan tadi misalnya kayak produk-produk tadi susu ya kalau nggak salah ya. Iya, susu. Itu susu kan ada aturan sendiri lagi dari BPOM, dari karantina seperti itu. Oke. Jadi apabila ada barang-barang masuk, seperti tadi saya sampaikan, kami di Bea Cukai ini banyak mendapatkan peraturan titipan. Jadi misalnya ada makanan, produk makanan atau makanan mentah, daging-daging itu akan kami sampaikan ke karantina. Apakah boleh ini dirilis? Kebanyakan sih ditegah oleh pihak karantina, nggak boleh masuk ke Indonesia seperti itu. Oke, tadi pertanyaannya Pak Pogoh mengenai membawa HP lebih ya. Nah, dan tadi sudah dijelaskan juga kan persyaratan pendaftarannya itu adalah ada dokumen, paspor, tiket, dan lain-lain. Dan itu digunakan untuk mendaftarkan satu HP. 2 HP maksimal. 2 HP ya? Iya, 2 HP. Oke, digunakan 2 HP. Nah, kalau udah 2 itu bisa melebihi dari 1 itu bisa nggak kira-kira untuk mendaftarkan lagi? Seandainya gini Mbak, misalnya nih ada masyarakat dari luar negeri punya 2 HP nih, dia baru daftarkan 1 menggunakan paspor, kan kalau baca ketentuannya kan maksimal 2. Bisa dong saya daftarkan 1 lagi, karena kan maksimal 2. Nah,
Untuk dokumen-dokumen seperti paspor, boarding pass itu akan terkunci hanya 1 kali. Jadi Satu 1 kali kali itu saja. langsung maksimal 2 HP. Jadi nggak bisa dicicil 1 dulu, besok saya datang lagi, satunya lagi itu nggak bisa, karena secara sistem akan terblok, nggak bisa diproses. Berarti ketika kita mendaftarkan HP itu harus saat itu juga dua-duanya? Iya, maksimal 2 itu langsung. Yang biasanya lagi nggak bisa? Nggak bisa. Menggunakan dokumen paspor yang dia gunakan, Sama. iya nggak bisa. Itu harus itu KTP, paspor, nggak bisa cuma paspor doang gitu? Paspor, boarding pass. Oh ya, Paspor, satu include ya, iya. bener ya. Karena kan data kita terintegrasi sama imigrasi tuh. Iya, betul. Kita masukin paspor tuh akan didata, sistem akan kelihatan, oh bener nih si A melakukan perjalanan dari negara ke negara luar ke Indonesia tanggal sekian. Itu udah terbaca di sistem kita. Terus penerbangannya nomor berapa itu kan kita cocokkan dengan boarding pass atau tiket dia. Seperti itu. Kalau dia nggak ada kan kita nggak, bener nggak sih ini yang ini berangkat tanggal sekian, seperti itu. Nah, misalkan sekarang kayak seperti tanaman ini Pak ya, atau mungkin oke lah misalkan beras, ngapain kirim beras, ini beras berbeda lah, bisa lah gitu ya, seandainya ini sebuah contoh. Misalkan seperti tanaman, mungkin sayuran gitu kan, yang memang tidak ada di Indonesia, ini kita mau impor untuk keluarga, itu ada ukurannya lagi nggak? Ataukah ada patokannya sesuai berapa gitu, yang itu juga dalam bentuk sayuran? Kalau terkait makanan gitu. tanaman itu kami serahkan ke pihak karantina dan BPOM. Apakah produk-produk ini boleh masuk ke Indonesia? Kan mereka punya listnya tuh. Negatif list yang nggak boleh mana-mana. Kita akan koordinasi ke karantina atau BPOM. Ada barang seperti ini, karena di bandara sendiri ada karantina, di pos pun ada karantina. Jadi atas barang-barang tadi kita koordinasi, kita sampaikan. Kalau boleh rilis ya kita akan lepas. Mereka akan menerbitkan surat pelepasan. Kalaupun tidak boleh, mereka akan menegah, barang itu akan ditegah oleh. Tapi atas barang lainnya yang tidak terkena larangan itu tetap kita keluarkan. Tapi misalkan nanti dari BPM sendiri sudah lolos, apakah Bea Cukai bertindak enggak gitu untuk perpajakan dan sebagainya? Atau kalau memang perpajakan tetap di kami. Tetap ya. Kalau perpajakannya kan di kami. Kalau terkait boleh tidaknya itu kan kita tadi menjalankan aturan, ya kita koordinasi dengan instansi terkait atau instansi yang mengeluarkan aturan tersebut. Apakah barang ini boleh seperti itu? Kalau misalkan ini, saya pernah belanja ini ya, ini pengalaman pribadi jadinya ya, pernah belanja dan ini sepertinya olsa keluar negeri, karena membeli barang yang memang tidak ada di Indonesia ini, tapi kurang dari 1 kilo. Itu bagaimana itu? Kena pajak atau bagaimana? Kalau pajak tadi saya sampaikan tuh nilai barangnya Mbak, nilai pabennya. Nilai barang. Kalau di bawah 3 US dollar itu dapat pembebasan biaya masuknya. Cuman TPN-nya tetap kena 10%. Misalnya nih beli barang harganya 40.000, ya jadi hanya membayar PPN 10%, tidak kena biaya masuk yang 7,5%, seperti itu. Tapi kalau beli barang harganya misalnya 60.000 itu kan di atas 3 dolar tuh, jadi kena 7,5% biaya masuknya, PPN-nya 10%. Tapi kok produknya yang tadi saya bilang tekstil, alas kaki, sama tas itu pajaknya bisa ya 40-50% dari nilai pabean nilai barangnya itu. Seperti itu. Oke, pantas saja ya saya belanja di salah satu all shop, itu harga barangnya 100, biaya kirimnya 300. Buset, langsung udah jadi saya belanja. Kalau biaya kirim kan di luar kami. Enggak termasuk pajak gitu? Biaya kirim kan ongkirnya kan berarti kan, atau gimana? Enggak, soalnya satu include itu. Ini soalnya kan barang dari luar negeri. Apakah itu termasuk bea cukai? Itu bagaimana itu? Kalau bea cukai itu ditetapkan, misalnya nyampe di pos itu baru kita tetapkan nilainya, Mbak. Oh begitu. Jadi si pembeli itu hanya membeli barang, misalnya harganya 5 dolar, ongkirnya sekian, itu nyampe Indonesia baru kita sampai misalnya Lombok nih, pos kita akan tetapkan. Oh nilai barang sekian. Kadang kalaupun kami juga diberikan kewenangan untuk benar nggak sih harga barang ini sekian. Jadi kami akan mencari barang serupa, sejenis di marketplace lainnya, atau kami konfirmasi punya barang, bukti transaksi atau bukti invoice-nya ada tidak, seperti itu. Nah, kalau bea cukai masuk enggak? Misalkan ada penyelundupan misalkan, masuk enggak itu bea cukai? Masuk di kami. Misalkan, seluruh barang yang masuk dari luar negeri itu di bawah pengawasan kami. Jadi kayak misalnya ilegal-ilegal misalnya di laut, udara, orang nyisipin apa ya kami yang akan ini tindak lah. Nah, ketika ada penangkapan misalkan kayak seperti berapa waktu yang lalu ada informasi melalui televisi gitu kan, seperti narkoba dan sebagainya, dan itu tidak tanggung-tanggung, bertonan ini. Itu ketika sudah ditangkap, bea cukai bagaimana tindakannya di saat seperti itu? Dari kami pasti akan berkoordinasi dengan BNN, terus kepolisian setempat.
Misalnya kita temukan kan kita ada patroli juga, misalnya di laut nih, patroli laut kita temukan ada kapal yang membawa misalnya yang dicurigai lah berdasarkan informasi, kita tegah, kita narik, habis itu kita berkoordinasi dengan misalnya narkoba ya dengan BNN, dengan Polda terkait seperti itu. Oke. Biasanya dilakukan press release bersama nanti. Berarti bukan kepolisian sama BNN saja ya, Bea Cukai tetap ikut ya? Iya betul. Itu kalau barang dari luar negeri. Tapi kalau di lokal ya kita enggak ini. Oke, kalau boleh tahu pada masa pandemi ini ya, barang-barang yang banyak enggak barang-barang yang sudah melebihi batas dari itu? Bulan ini saja kira-kira berapa udah ditemukan gitu? Barang yang di luar lebih batas ya. Karena kondisi pandemi ini kami sih kebanyakan barang berupa vitamin obat-obatannya itu kami koordinasi dengan BPOM, jumlahnya apakah boleh, seperti kebanyakan sih tidak melebihi ini batasan ya. Karena tapi kan tidak pernah menemukan kasus-kasus gitu ya? Kasus ada pernah. Seperti apa itu? Itu ya NPP, diselundupkan NPP gitu. Oh gitu. Seperti itu. Ternyata kirain tidak ada kasus ya, ternyata ada juga kasusnya. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, kita break dulu dan nanti di sesi keempat juga misalkan ada yang bertanya juga silakan saja karena kita masih ada waktu 30 menitan lagi. Mungkin rekan SGM ingin bertanya bisa lagi bertanya, nanti kita buka line telepon di 081 903 186 020. Baik rekan SGM semuanya, masih bersama saya Poni 242 dan narasumber kita Pak Rizky di talkshow kita edisi hari Selasa di lembaran yang terakhir nih pada bulan Agustus, yakni lembaran ke-31 tahun 2021, di mana tema talkshow kita kali ini adalah impor barang kiriman luar negeri dan registrasi IMEI bekerja sama dengan Bea Cukai. Jadi kita lanjut lagi di rekan SGM ya, masih ada waktu 18 menit ya, lagi sedikit nih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini buat Pak Rizky, masih ya? Masih semangat, udah lemes lagi. Baik, misalkan begini Pak ya, saya mendapat paket dari teman saya ini ya, adalah teman saya kira-kira dari Belanda lah gitu ya. Apakah saya wajib membayar pajak atas barang kiriman tersebut? Baik Mbak, saya jawab ya, itu wajib Mbak. Jadi barang yang dikirim oleh keluarga, saudara, teman saya itu sendiri, bukan teman saya yang mengirim itu. Oh Mbak sendiri? Iya, itu teman saya yang ngirim ke saya. Itu saya berarti yang bayar pajaknya? Iya betul, penerima barang di sini. Oh saya kira itu. Misalnya contoh mau dari keluarga, saudara, itu tetap dianggap barang itu diimpor. Oh, begitu. Tetap dikenakan pajaknya, tidak bisa mendapatkan pembebasan. Oh ini saya dikirimin oleh keluarga saya, ini oleh adik saya atau kakak saya, ini barang ini nggak dibeli, misalnya, tetap dianggap barang diimpor. Berarti saya tidak dibelikan hadiah ini, saya beli sendiri larinya. Kan pasti pajaknya lebih besar lagi. Tergantung barangnya tadi Mbak. Kalau barangnya tadi seperti alas kaki, tekstil, dan tas tadi ya pajaknya cukup tinggi seperti itu. Oke. Berarti ujung-ujungnya bayar pajak lagi dengan sesuai dengan berapa yang dikirimkan ini cuman ya. Mungkin nggak bayar nilai barangnya. Oh begitu. Nggak beli ya. Yang sebenarnya sih kalau kita boleh tahu gini kan ya, mungkin ya memang tidak boleh adalah narkoba jelas ya. Tapi mungkin ada satu pengecualian, mungkin ada berapa proses yang mesti ya istilahnya ada barang ini ya mau kirim kita dari luar negeri. Ada punya kriteria tersendiri atau bagaimana gitu? Untuk barang apa dulu? Misalkan barang apa aja lah gitu ya. Misalkan sekarang barang makanan jelas BPOM ya. Kalau misalkan seperti baju, pakaian, baju pakaian sama ya. Tas gitu, sepatu, itu punya kriteria sendiri atau bagaimana gitu untuk pengiriman barangnya? Baik. Untuk sepatu sendiri itu ada diatur di peraturan perdagangan itu maksimal 2 pieces. Tetap dua pieces sama kayak handphone berarti ya? Iya, dua pasang. Dua pasang. Baju? Baju itu di aturan perdagangan itu ada 10 pasang, 10 piece. 10 piece. Betul. Baju. Seperti itu. Elektronik tetap? Elektronik tergantung apa. Misalkan televisi. CCTV seperti itu ada aturannya sendiri dari Kominfo, dari perdagangan itu maksimal 2 juga. Kalau jadi mobil? Setiap jenis barang berbeda-beda ininya. Kalau mobil bagaimana? Mobil? Kalau mobil kan pasti impor umum jatuhnya Mbak. Oh impor umum ya? Iya, nggak mungkin dikirim lewat pos kan, ini dari luar negeri pasti impor ini umum.
seperti itu. Itu aturan syaratnya berbeda lagi, dokumennya berbeda lagi, seperti itu. Pajaknya pun berbeda lagi hitungannya nanti. Ini kan kita beli mobil misalkan BMW lah, woi keren ini, Lamborghini ya gitu kan, sok kaya gitu ya. Nah kita mau beli gitu kan dari luar negeri ini, udah kita beli sekarang, kita mau kirim ke Indonesia ini, ini pribadi gini, misalkan, itu termasuk apa ini? Umum larinya? Iya, impor umum, itu kan pasti dikirimnya dengan kontainer, pasti melalui laut, seperti itu. Dan itu persyaratannya pun berbeda lagi. Pajaknya itu berapaan itu semuanya? Pajaknya sendiri lumayan tinggi sih untuk kendaraan bermotor gitu. Kalau misalkan seharga 12 miliar gitu, kayak mobilnya Raffi Ahmad kan, gitu kan 12 miliar, itu kira-kira pajaknya berapaan itu untuk masuk ke Indonesia sendiri? Sih saya nggak bisa pastiin nilainya berapa karena kan harus kita hitung dulu biar semakin kaget kita mendengarnya. Kan, untuk penetapan tarifnya kan dilihat dari jenis kendaraannya apa, cc-nya berapa, itu beda-beda tarif ininya. Terus ininya nggak bisa kita samakan mobil ya, mobil harusnya sekian, nggak bisa, tergantung cc-nya berapa, jumlah untuk penumpang atau untuk apa pengangkut, seperti itu berbeda-beda untuk pembenahan tarifnya. Kami ada namanya buku tarif kepabeanan Indonesia. Oke. Berarti memang tugasnya daripada bea cukai ini adalah memang untuk barang-barang yang diimpor ke Indonesia saja gitu ya. Iya. Keluar negerinya bagaimana? Sama kami juga itu mengawasi arus barang yang masuk dan keluar dari Indonesia. Daerah pabean namanya itu daerah NKRI. Jadi yang masuk sama keluar itu di bawah pengawasan kami. Nah, ketika saya mau ngirim barang, mau ngirim ke saudara saya misalkan ke Belanda, saya mau ngirimin dia makanan, misalkan kan seperti asam, nggak ada di luar negeri kan, yang nggak ada lah gitu, pete, jengkol gitu. Itu saya mesti bayar pajak dulu di sini ataukah dia sendiri ya nanti yang bayar di sana? Di kita cuman yang pertama yang pasti si pengirim tuh memenuhi persyaratan, misalnya kayak mungkin asam tuh bagi karantina atau apa nggak boleh, seperti itu. Kalau selama ada izin hanya membayar ya kirimnya aja, nanti ngikutin aturan di sana. Apakah atas barang tersebut dikenakan pajak, nilainya berapa, nggak bayar di sini. Jadi nggak, si pengirim tuh nggak bayar pajak di sini, seperti itu. Oh gitu, baik, luar biasa sekali rekan SGM ya. Pasti jelas padat ini ya, udah dijelaskan sekali sama Pak Rizky Adrian bahwa pajak dan juga pengimporan barang ke luar negeri maupun yang masuk juga ini jelas-jelas sudah tertera dalam undang-undang. Jadi jangan marah-marah sama petugas di bandara ini ya buat rekan SGM, ketika bawa barang banyak, 3 atau-taunya dimusnahkan. Ketika keluar daerah, keluar negeri, umroh ataupun haji, terus bawa air zam-zam, itu rata-rata pada banyak aja ini dibawa ini kan, terus dimusnahkan. Baik rekan SGM ya, saat ini kita sudah berada di menit yang ke-20 ya, lepas dari jam 10 pagi. Itu artinya rekan SGM ya, lagi sebentar kita akan closing. Nah sebelum kita closing statement, kita minta sama narasumber Pak Rizky, mungkin ada pesan-pesan ataupun nasihat kepada masyarakat, just 5 menit aja, 5 menit saja untuk masyarakat dari bea cukai itu sendiri, silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin pesan atau ini buat masyarakat terkait barang kiriman. Banyak pasti masyarakat mendapatkan melalui media sosial, Instagram, Facebook, orang tidak dikenal atau orang yang baru dikenal mengatasnamakan bea cukai bahwa barang Anda mendapatkan kiriman barang A, terus saat ini sedang ditegah oleh bea cukai, Anda harus dibayar pajak, harus mengirimkan ke rekening ini misalnya A. Misalnya. Sekali lagi kami tekankan bahwa bea cukai tidak pernah meminta atau mewajibkan penerima barang itu membayar ke rekening pribadi, karena seluruh setoran itu disetorkan ke rekening negara. Jadi tidak mungkin atas nama rekening pribadi, betul. Banyak itu yang datang ke kami, Pak saya dapat ini katanya dikirimin barang, katanya ditegah bea cukai, ibu sudah bayar atau bapak sudah bayar? Sudah. Itu kami sampaikan itu bahwa itu adalah penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, karena kami tidak pernah pembayaran itu dilakukan ke rekening pribadi, seperti itu. Kemudian kaitannya tadi pertanyaan apa yang gimana nih daftarkan IMEI, banyak info di masyarakat, bisa mendaftarkan di sini dengan biaya sekian untuk membuka blokir IMEI.
Nah, kami tekankan lagi bahwa sampai dengan saat ini kewenangan untuk melakukan registrasi atau pendaftaran IMEI atas barang yang masuk dari luar negeri, baik dibawa penumpang atau dikirim melalui pos, itu kewenangan adalah di Bea Cukai. Jadi buat masyarakat kami menghimbau untuk tidak percaya info tersebut, sehingga nanti akan merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi nanti HP-nya udah bayar, keblokir, baru datang ke Bea Cukai nanti bayar pajak lagi. Itu pun kalau masih dalam waktu 60 hari seperti itu. Sebenarnya tadi udah closing statement ya, tapi ini ada pertanyaan yang masuk ini, tidak apa-apa ya? Ya, nggak apa. Masih ada lagi 10 menit lagi sedikit ya. Udah closing statement tadi sebenarnya. Baik, ini ada yang bertanya via WA ini ya, dari Rans di Narmada. Nah, kalau barang sitaan, semisal black market, itu dibawa kemana? Apakah dibagi-bagi tuh katanya? Oke, silakan saja, mungkin ada penjelasan dari Bea Cukai ini. Ini perlu biar clear ini, biar masyarakat tahu ini ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk barang-barang yang ditegah atau disita itu kami amankan namanya di tempat penimbunan pabean. Itu di kantor kami. Nanti akan kami tetapkan sebagai barang dikuasai negara, kemudian kita tetapkan sebagai barang milik negara untuk kemudian kita akan musnahkan. Seperti itu. Terus, jadi bukan dibagi-bagi ke masing-masing anggota ya. Pegawai ini ada ini barang ini, itu akan kita musnahkan. Apabila ada barang yang masih barang-barang tertentu akan kita hibahkan juga, karena kan banyak tuh kok baca berita tuh Bea Cukai menghibahkan bawang atau beras berapa kilo gitu untuk ini seperti itu. Cuman untuk barang-barang yang memang dilarang pasti kita akan musnahkan langsung seperti itu. Seperti handphone. Ya. Digilas langsung ya. Digilas langsung dicincang. Astaga. Kenapa nggak dilelang aja gitu ya? Nggak bisa, kecuali barang-barang yang memang bisa dilelang baru akan kan barang-barang itu akan kita serahkan ke Direktorat Kekayaan Negara, Jenderal Kekayaan Negara. Mereka akan menilai barang ini boleh dilelang, bisa dihibahkan. Misalnya kita menegah sarana pengangkut mobil nih misalnya, itu bisa kita hibahkan. Cuma untuk barang-barang yang berdasarkan ketentuan tidak bisa dilelang atau dihibahkan tuh akan kita musnahkan seperti itu. Berarti memang tidak dibagi-bagi ya? Jadi kita ada datanya semua, kita sampaikan tuh yang kita ini dan disaksikan oleh instansi terkait semua, dari Kejaksaan, Polri, terus lelang negara, semua itu. Seperti yang itu. Biasanya barang yang ditemukan ya seperti itu yang biasanya langsung dimusnahkan itu apa aja? Kalau langsung dimusnahkan tadi yang saya bilang tuh barang kena cukai. Apa aja itu barangnya? Itu ada rokok, hasil tembakau, terus ada MMA atau etil alkohol. Nah, untuk MMA itu ya kita langsung tumpahkan di tempat, musnahkan di tempat, disaksikan oleh orangnya. Kalau rokok ya langsung kita musnahkan juga. Handphone juga dimusnahkan kan? Kalau handphone, karena tadi kita akan berikan dia waktu 30 hari untuk mengurus dalam arti dia dapat mengirim kembali barangnya ke negara asal. Tapi kalau dalam jangka waktu 30 hari si penumpang atau penerima barang kiriman itu tidak melakukan ekspor kembali atau kirim kembali ke luar negeri, maka barang itu akan kita musnahkan seperti itu. Ada skema step selanjutnya. Oh begitu ya. Betul. Berarti kalau untuk namanya barang-barang seperti itu memang langsung dimusnahkan ya. Ya ini mungkin ini perlu banget namanya masyarakat tahu ini ya. Memang masyarakat ini kita ini mohon maaf aja gitu kan, awam lah gitu kan. Terkadang mikirnya paling dibagi-bagi nih, paling ini itu dah. Padahal sebenarnya enggak ini. Sebenarnya padahal tidak boleh kita berburuk sangka terus Pak ya. Kita kan tugas kita mengamankan penerimaan negara seperti begitu. Intinya nanti akan kembali ke negara lagi gitu ya. Betul. Nah jadi dan masyarakat yang akan menikmati secara tidak langsung seperti kayak infrastruktur jalan kan itu tujuannya dari uang pajak juga. Masyarakat yang menikmati. Tapi bagaimana kalau misalkan salah satu menikmati dengan cara korupsi? Itu lain lagi ini pertanyaannya. Sampai korupsi merugikan rakyat. Ini bagaimana ini? Mungkin saya minta pendapat pribadi mengenai hal ini. Tidak berani? Saya di luar ini Mbak. Iya luar biasa sekali ya. Yang pastinya kalau memang di ranah hal seperti ini kita harus benar-benar berhati-hati. Seperti halnya dengan bermedia sosial, harus hati-hati dan pintar sekali. Nah seperti katanya Bea Cukai tadi ini rekan SGM semuanya, jangan mau tertipu. Bea Cukai tidak pernah memberikan, mengiming-imingkan ini ada paket barang masuk, silakan transfer ke via pribadi, tidak ya. Mungkin lagi sekali dihimbau ya seperti itu, silakan. Baik, sekali lagi kami tekankan bahwa Bea Cukai tidak pernah meminta untuk membayarkan sejumlah uang ke atas nama rekening pribadi. Banyak di masyarakat misalnya
baru kenal melalui media sosial di luar negeri, saya akan mengirimkan kamu barang ini, terus nanti beberapa minggu kemudian diinfokan barang kamu ditegah oleh bea cukai, kamu harus membayar sejumlah uang sekian, terus nanti ya mereka ini mungkin udah komplotan, jadi nanti tiba-tiba ada yang menghubungi mengaku dari bea cukai, jadi nanti ketemu nih ceritanya, jadi si penerima barang masa bener nih saya dikirimin barang nih, saya dihubungin bea cukai seperti itu, terus Anda harus mengirim uang sejumlah sekian dalam waktu berapa hari, kalau enggak barang kamu akan kita tegah, kita musnahkan, atau kamu barang ini larangan, kamu akan kami pidana. Biasanya takut-takut seperti itu, sekali lagi kami himbau itu adalah penipuan, jadi jangan dipercaya. Kalau menemukan seperti itu sebaiknya menghubungi kami. Kami langsung menghubungi pihak bea cukai ya? Bea cukai setempat. Kalau untuk Mataram sendiri kami ada di hotline WA 081 807 945 000, seperti itu. Oke, di mana lagi? Silahkan diulang lagi. Jadi untuk ada masyarakat menemukan atau mendapatkan informasi seperti itu dapat menghubungi kami di nomor WA 081 807 945 000. Jadi jangan membayar dulu baru menyampaikan ke kami. Adapun yang kami temukan, apakah Anda sudah bayar? Saya sudah bayar setengahnya dulu. Terus katanya masih ada mengurus ABC lagi, harus bayar lagi sekian. Kami sampaikan itu adalah penipuan, karena bea cukai tidak pernah meminta dengan menggunakan nomor rekening pribadi, karena semua disetor ke negara. Mungkin ditekankan lagi, tidak ada bagi-baginya, silakan. Dan untuk barang-barang yang tegas, sekali lagi kami tekankan bahwa tidak ada bagi-bagi ke pegawai atau kita gunakan seperti itu. Barang itu semua kita proses sesuai dengan ketentuan. Apabila barang itu emang tidak boleh masuk ke Indonesia atau dilarang, itu barang akan kita proses lebih lanjut dengan dimusnahkan. Atau ada barang-barang yang bisa dihibahkan atau bisa kita sumbangkan lah, itu ada proses sendiri lagi, maka kita akan hibahkan seperti itu. Iya, rekan SGM, itu adalah closing statement kita dari Bea Cukai yang diwakilkan oleh Bapak Rizky Adrian selaku pemeriksa Bea Cukai pertama kantor Bea Cukai Mataram yang sudah menjadi narasumber kita di pagi hari ini di Talkshow Halo Lombok Barat kita. Ya, seperti yang sudah ditekankan oleh Pak Rizky tadi rekan SGM ya, jika rekan SGM menemukan ada informasi misalkan ada penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai dan meminta mereka bilang bahwa Bapak Ibu mendapatkan barang dan silakan untuk melakukan transfer, ada dapat kiriman, silakan melakukan transfer untuk pengambilan barang, itu berbohong sekali. Jika menemukan hal seperti itu, rekan SGM silahkan dapat menghubungi hotline kantor Bea Cukai Mataram di nomor WA 081 807 945 000. Lagi sekali buat rekan SGM, jika ada menemukan hal seperti itu silakan langsung menghubungi Bea Cukai, karena itu adalah salah satu bentuk penipuan. Baik, terima kasih banyak buat Pak Rizky Adrian atas waktu dan kehadirannya nih di Radio Suara Girimenang FM yang sederhana seperti ini. Lain biar tidak kapok-kapok lagi datang ke sini ya. Terima kasih banyak. Dan untuk para rekan-rekan SGM semuanya, terima kasih banyak sudah stay di 99,4 Radio Suara Girimenang FM dan mengikuti jalannya Talkshow Halo Lombok Barat kita di pagi hari ini yang bekerja sama dengan Bea Cukai dengan tema impor barang kiriman luar negeri dan registrasi IMEI. Semoga saja informasi-informasi yang diberikan dari Bea Cukai ini bermanfaat buat rekan SGM semuanya. Satu informasi begitu sangat penting sekali, karena itu nih rekan SGM ya.